Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Abdullah Hik atau yang biasa disapa dengan Pak Do yang artinya Bapak Mudo merupakan Bupati Tanjung Jabung Timur 2 periode, yakni pada 2001 hingga 2006 dan dilanjutkan pada 2006 hingga 2011. Pada periode pertamanya, Abdullah Hik didampingi oleh Muh Kasim Stering, dan pada periode keduanya setelah dilakukan pemilihan oleh rakyat, Abdullah Hik sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur didampingi oleh Muhammad Juber selaku Wakil Bupati. Putra kelahiran Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memiliki konsep pembangunan untuk membuka wilayah Tanjung Jabung Timur sehingga tidak lagi terisolir. Pembangunan jalan dan jembatan merupakan langkah awal untuk membuka akses Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menjadi bupati pada awal pemekaran wilayah, berbagai suka dan duka dilalui Abdullah Hik. Namun berbagai perjuangan tidak sia-sia. Nama Tanjung Jabung Timur mencuat ke pentas nasional melalui gelaran nasional yakni Hari Keluarga Nasional yang langsung dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Memiliki 3 putri dan saat ini telah dilengkapi oleh 8 cucu, Abdullah Hik beserta istri kini mengisi aktivitas sehari-hari dengan kumpul bersama keluarga. Bahagia itu sederhana, Abdullah Hik ciptakan dengan kebersamaan berkumpul dengan orang-orang tercinta. Jadi memang begitu pemekaran 1999 itu boleh dibilang relatif jauh tertinggal dari daerah-daerah lain, masih jauh tertinggal dari daerah lain. Nah, awal-awalnya itu ada 29 orang PNS yang berkenan mau ke Tanjung Jabung Timur itu. Sebagiannya dari Tanjung Jabung Barat, sebagian lagi dari Provinsi Jambi. Nah, Pak Abdullah ini bersama Pak Haris Fadilah waktu itu. Pak Haris Fadilah itu caretakernya itu. Caretaker penjabat bupati pertama 1999-2000. Pak Abdullah ini sekretaris daerahnya. Waktu itu kan belum ada wakil bupati. Nah, kemudian 2001 ada pilkada pertama, tapi masih di DPRD. Pak Abdullah ini sebagai salah satu kontestan. Berpasangan dengan Pak Muh Kasim Stering. Waktu itu ada 4 calon. Nah, Pak Abdullah menang waktu itu. Nah, kemudian mulailah beliau, ya boleh dibilang Pak Abdullah ini kerja keras lah memang. Tahun-tahun pertama sampai periode kedua beliau itu memang kerja keras, karena dulu kita 6 kecamatan itu semua 6 kecamatan terisolir, hanya bisa diakses lewat transportasi air, belum ada jalan darat kecuali Lima Panjang. Nah, itu pun jalan masih jalan seadanya. Nah, beliau membuka akses itu, sampailah sekarang itu sudah 11 kecamatan dimekarkan, dari 6 kecamatan jadi 11 kecamatan, semua bisa diakses dengan kendaraan darat. Tinggal hanya Kecamatan Sadu yang memang belum tersambung ke Lima Panjang. Beliau ini bagi kami bukan hanya di kalangan PNS sebenarnya, di beberapa teman anggota dewan, beliau ini dianggap sebagai mentor lah, boleh dibilang mentor. Kemudian beliau ini kan memang asalnya kan dari birokrat murni. Sebenarnya beliau bukan politisi tadinya, terjun ke dunia politik. Banyak hal-hal yang beliau ajarkan, terutama kepada kami para PNS. Rata-rata pejabat yang ada di Tanjung Jabung sekarang itu semuanya kader beliau. Ya mohon maaf, termasuk sampai ke Pak Bupati pun sebenarnya kader beliau, Pak Romi sekarang. Ya beliau ini di samping pandai mengayomi, sering memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk kami. Contoh misalnya bagaimana bersikap kepada atasan, karena beliau birokrat, beliau kan dari bawah, makanya disiplin sekali tuh. Staf-staf yang dulu beliau gembleng itu rata-rata sampai sekarang walaupun bertugas di daerah lain juga masih dipakai lah di tempat-tempat lain. Beliau ini beliau ini sering menekankan kepada kami untuk kerja itu
jangan memikirkan suatu harapan untuk dapat pamrih atau dapat hasilnya. Pokoknya kerjakan saja tugas itu sesuai dengan perintah. Insya Allah nanti hasilnya baik untuk organisasi maupun di situ juga ada mungkin kontribusi untuk diri sendiri, insya Allah ada. Jadi tidak pernah beliau mengajarkan kami misalnya harus membuat intrik-intrik, yang penting harus kerja ikhlas lah. Nah itu yang selalu dicontohkan beliau. Contoh misalnya setiap Ramadan itu kami bukan hanya safari Ramadan itu bukan hanya menjelang berbuka puasa, dari pagi beliau sudah kita berangkat ke kecamatan misalnya. Itu berhari-hari sampai berminggu-minggu keliling kecamatan. Itu beliau ikhlas itu. Beliau sebagai bupati aja ikhlas menjalani capek gitu. Masa kita sebagai staf tidak. Nah itu yang memberikan motivasi pada kami. Contoh-contoh itu, jadi memberikan contoh itu, bukan hanya memberikan retorika dengan ucapan, tapi memang memberikan contoh langsung. Dan begitu juga dengan peralatan perlengkapannya, meja pingpong saja kita gunakan untuk meja rapat dan sebagainya. Meja pingpong? Iya, dan meja rapat gitu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kisah pada episode kali ini kita akan bersama Bupati Tanjung Jabung Timur 2 periode, di mana ini adalah sosok Bupati definitif yang ditetapkan pada masa pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Abdullah Hik, Bupati 2 periode Tanjung Jabung Timur. Inilah kisah selengkapnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke Pak, kita pengen tahu sebenarnya singkat sih untuk mengawali ini, apa sih kegiatan yang diisi oleh Ya, Bapak? biasa-biasa saja berorganisasi PWRI dan mengurus masjid. Oke. Gitu. Wah, berarti walaupun ini udah tidak menjadi kepala daerah, tapi masih banyak kegiatan yang diisi ya Pak. Iya, iya. Oke, gitu. Pak, kita ngobrol lebih lanjut. Ya, oke, masuk-masuk Oke. aja. Oke, yuk. Pak Abdullah Hik, Ya. usai menjabat sebagai kepala daerah, masa yang sangat panjang, 10 tahun, Ya. ketika itu sudah selesai Pak, berorganisasi ini masih nggak sih kita bicaranya pada masa kepemimpinan 10 tahun, masih banyak nggak sih hal-hal yang sebenarnya ingin sekali dilakukan kembali jika Ya. memang ada waktu untuk bisa kembali menjadi kepala daerah untuk membangun Pak? Tentu masih banyak kita lakukan karena daerah kita, daerah Tanjung Jabung Timur itu merupakan daerah yang dulu sebelum saya sangat tertinggal. Saya bangun dan tidak mungkin dalam jangka 10 tahun itu bisa selesai. Maka itu diharapkan penerus-penerus saya sudah bisa meneruskan atau menambah apa yang saya bisa bangun itu. Oke, menjadi kepala daerah definitif pertama ketika ini sudah dimekarkan dari wilayah Tanjung Jabung menjadi Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Ya. Kita flashback kembali, hal-hal yang paling sulit, suka dukanya pada awal membuka wilayah baru itu apa sih Pak? Ya, pertama infrastruktur. Seluruh infrastruktur di Tanjung Jabung Timur itu belum ada, nol masih. Terutama infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, infrastruktur perkantoran, semuanya belum ada. Tapi kita coba, kita usahakan dengan dalam kurun waktu saya menjabat, saya lakukan itu. Masih ingat nggak sih Pak, pada awal wilayah ini dimekarkan Tanjung Jabung Timur ada berapa kecamatan sih? 3 kecamatan. Apa saja? Muara Sabak, Nipah Panjang, dan Mendahara. Oke, hanya 3 kecamatan. Iya, 3 kecamatan. Oke, untuk infrastruktur sendiri karena kita tahu Tanjung Jabung Timur wilayahnya luas, apalagi banyak perairan. Iya. Pernah nggak sih Pak masuk-masuk sampai ke wilayah-wilayah terpencil, dan saat ini kita tahu banyak sekali kecamatan yang sudah ada. Wilayah mana yang paling sulit untuk dijangkau pada saat itu? Seluruh wilayah sulit karena kita mengunjungi daerah-daerah itu melalui air, melalui
sungai, lautan yang kita lalui. Tetapi kesulitan-kesulitan ini semakin hari semakin mempermudah karena saya buka jalan infrastruktur ke desa, ke kecamatan-kecamatan, seluruh kecamatan di Tanjung Jabung Timur yang sekarang jumlahnya 11 kecamatan sudah bisa dilewati jalan ke kabupaten. Oke, berarti pada masa kepemimpinan Anda menjadi kepala daerah, infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan. Betul, betul. Oke Pak, kalau misalnya bicara tentang Tanjung Jabung Timur, apa yang paling Anda ingat dan Anda kenang sampai sekarang, walaupun sudah tidak menjadi kepala daerah, tapi ini terngiang lah ketika Anda menjadi kepala daerah itu ada? Ya tentu banyak sekali. Ya terutama tadi jalan-jalan infrastrukturnya termasuk jembatan. Terakhir saya membangun jembatan Muara Sabak yang menyeberangi Sabak Timur dan Sabak Barat yang menghubungi dua wilayah menjadi satu wilayah. Itu satu hal yang sangat saya perjuangkan gitu. Perjuangan yang memang diimpikan masyarakat juga itu. Betul ada. Gitu. Pak, kita flashback kembali juga ketika awalnya Anda seorang birokrat menjadi pejabat tertinggi di Tanjung Jabung Timur, menjadi sekda. Kepikirannya apa sih Pak motivasinya untuk menjadi kepala daerah? Karena menjadi kepala daerah semua masyarakat tahu ini pasti ada unsur politisnya dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin tidak bisa merangkul partai-partai dan lain sebagainya Pak. Ya dulunya saya berpikir sederhana saja. Sebagai birokrat dan saya berpendidikan di APDN dan IIP, tentu saya harus mencapai puncak dari birokrat itu sendiri, yaitu bahkan gubernur harapan saya. Tapi apa boleh buat, cukup bupati sudah lumayan saat ini. Motivasi awalnya apa sih Pak? Ya motivasi awalnya ingin membangun. Saya ingin membangun Jambi, bahkan ingin membangun daerah saya sendiri. Karena saya tadi memperhatikan sewaktu saya bekerja di Tanjung Jabung Timur itu boleh katakan keterbelakangan. Antara barat dengan timur saja berbeda. Di daerah wilayah timur itu para camat-camat seluruhnya dikasih gubernur mobil kendaraan roda 4, sementara di wilayah Tanjung Jabung Timur ini tidak bisa dikasih mobil karena tidak ada jalan. Nah, justru itu satu saya menginginkan supaya Tanjung Jabung Timur itu sama dengan Tanjung Barat dan bahkan dengan kabupaten-kabupaten dalam provinsi Jambi ini. Oke, hal tersulit yang dibangun di Tanjung Jabung Timur pada saat kepemimpinan Anda di awal periode apa sih Pak? Yang sulit saya rasa masalah dananya yang belum punya. Anggaran tidak ada. Masih ingat nggak sih Pak berapa kucuran? 250.000. 250.000 yang dikasih oleh provinsi Jambi maupun Kabupaten Tanjung Jabung waktu itu. Terus dengan angka itu dapatnya apa sih Pak? Ya dapatnya hanya membenahi administrasi di situ cuma. Hanya administrasi yang bisa saya lakukan. Sementara pegawai di sana belum meminjam kantor camat dijadikan kantor bupati, sudah itu puskesmas dijadikan rumah sakit, dan dinas sementara dinas itu menyewa rumah. Nah, dan begitu juga dengan peralatan perlengkapannya, meja pingpong saja kita gunakan untuk meja rapat dan sebagainya. Meja pingpong iya, dan meja rapat gitu. Oke, lalu apa yang Anda lakukan ketika 250.000 hanya bisa memperbaiki administrasi saja? Ya alhamdulillah semakin hari semakin baik dan semakin teratur, bahkan aparat bahkan berkejaran orang ke Tanjung Jabung Timur untuk menjadi personil di sana. Oke, Pak, berapa tahun sih ketika harus memiliki anggaran yang sangat minim lalu bisa membangun Tanjung Jabung Timur memiliki dana yang lebih untuk bisa memperbaiki infrastruktur yang tadi menjadi fokus utama? Masih ingat nggak Pak? Lebih kurang 5 tahun menjabat saya. Di situ periode pertama saya sangat sulit. Kayak dananya sulit,
Medan di sana juga agak sulit. Nah, tapi pada periode kedua dana kita sebanyak, bantuan dari pusat maupun dari provinsi, sehingga kita dapat membangun seluruh kantor-kantor dinas itu kita bangun, termasuk Kapolres, Kejaksaan kita bangun waktu itu. Itu pada periode kedua. Kedua. Oke. Motivasinya untuk bisa maju lagi ketika Anda menjadi orang nomor 1 di Tanjung Jabung Timur pada periode pertama dipilih oleh DPRD, lalu pemilihan langsung di periode kedua, Pak. Ya. Itu motivasinya apa sih sebenarnya? Apakah memang dukungan dari masyarakat masih menginginkan Anda untuk bisa maju lagi ke periode kedua? Alhamdulillah memang didukung oleh masyarakat. Contohnya kita saja pemilihan kembali terpilih menjadi bupati di sana. Nah, kemudian selanjutnya yang periode kedua saya perbaiki infrastruktur dan ekonomi masyarakat di sana. Nah, kalau infrastruktur tadi saya telah jelaskan jalan dan sebagainya. Ekonomi dulu masyarakat di sana beberapa orang cuma yang bisa menanam sawit. Hanya beberapa orang. Iya, tapi saya cari bibit sawit. Pegawai saya pergi ke Medan mencari bibit sawit, bawa kemari, bawa banyak, dan dikasih masyarakat bibitnya, bijinya, bukan bibitnya, bijinya untuk dibuatkan bibit. Alhamdulillah sekarang boleh tanya dengan masyarakat di sana, biji-biji itulah sekarang ini yang meningkatkan ekonomi masyarakat dari sawit. Desa Kampung Laut itu desa terpencil, desa terisolir, sehingga saya membangun infrastruktur jalan. Yang dulu belum ada jalan, orang pergi pakai sungai, sekarang sudah ada jalan. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kepala daerah yang berasal dari putra daerah sendiri, wilayah Tanjung Jabung Timur. Ceritain dong masa kecil Bapak di sana. Kampung Laut itu adalah satu kampung, satu desa yang berada di Tanjung Jabung Timur. Letaknya di Kuala Jambi, di Kuala Muara Sungai Batanghari. Ya. Nah, di Kampung Laut itu umumnya para nelayan hidup di sana, mencari ikan dan sebagainya. Ya. Nah, kita dididik di waktu itu bukannya di Kampung Laut saja, kita di Kampung Laut dididik pendidikan sekolah dasar, STR dulu, dan kemudian pendidikan agama. Nah, kemudian kita melanjutkan ke Jambi, sekolah ke Jambi, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Oke, jadi sekolah rakyatnya di sana ya, ya, Pak? Di sana. Bisa melaut juga nggak sih, Pak? Alhamdulillah bisa berenang, bukan bisa melaut, bisa berenang. Kami dulu lagi kecil menyeberang Sungai Batanghari, Kuala Jambi, Kuala Sungai Batang. Nah, kami seberangi. Sekarang tidak bisa lagi karena luas sudah. Nah, ya. Berarti ini salah satu cara mengetes ya, ini asli orang Kuala Jambi gitu ya. Pak, nah ketika bisa nggak diceritain apa sih yang dilakukan anak-anak seusia Bapak ketika masih pada usianya di Kampung Laut, apa yang dilakukan? Ya itulah tadi sekolah mengaji dan sekolah madrasah itu kita lakukan di sana pendidikannya. Kemudian anak-anak sana juga putus sekolah, SD itu putus sekolah, lebih banyak melaut, ke laut mencari ikan. Itu keputusan yang diambil karena menopang ekonomi keluarga. Nah, istimewanya di Kampung Laut itu selain orang mencari ikan, ada suatu wilayah daerah pasir yang timbul pada waktu ada waktu-waktu. Di sana ada namanya istilahnya beting sumbun. Oh, sumbun. Sumbun. Okay. Nah, sehingga orang mencari sumbun ke sana. Berarti menyelam? Iya, tidak menyelam. Oh, tidak menyelam. Dia hanya di pasir. Di pasir waktu itu. Memang sekarang ini sumbun ini seperti kan belum ada di Indonesia, hanya di Tanjung Jabung Timur itu.
Iya, di Sekarang Kampung ada Laut itu ya. festivalnya ya, Pak? Ada festival itu bukannya saya, karena saya waktu jadi bupati belum sempat untuk mengembangkannya. Sekarang saya menganjurkan bupati supaya dikembangkan. Oke, menjadi orang laut Pak, hobi ya makan seafood berarti? Oh pasti, tapi dulu, sekarang nggak bisa lagi. Karena usia dibatasi. Iya, karena usia seafoodnya dibatasi, ya. Oke Pak, kalau misalnya bicara tentang kepemimpinan Anda sebagai Bupati 2 periode di Tanjung Jabung Timur, kenangan yang masih diingat mungkin saja sampai saat ini pembangunan yang dilakukan di wilayah Anda lahir sendiri apa sih Pak? Ya, karena itu tadi kembali kita, karena desa Kampung Laut itu desa terpencil, desa terisolir, sehingga saya membangun infrastruktur jalan. Yang dulu belum ada jalan, orang pergi pakai sungai, sekarang sudah ada jalan. Nah, yang lebih merupakan kenangan saya sendiri, dulu ada jerambah yang panjangnya lebih kurang 5 kilo itu. 5 kilometer? Iya, jerambah di mana-mana. Orang hidup di Kampung Laut itu di atas laut, artinya dia hidup. Dia pada waktu air pasang, dia sungai air naik. Nah, jadi jalan di sana jerambah, jembatan. Nah, sekarang jembatan itu seluruhnya saya bangun sudah. Iya. Dengan dulu dibangun dengan nibung kayu. Kalau terbakar juga jalan. Wah. Tapi alhamdulillah saya berpikir kalau sekarang, kalau lama-lama nibung itu semakin habis, nggak ada lagi. Iya. Nah, saya bangun berupa Permanen. beton, beton permanen. Nah, itu alhamdulillah. Impian seorang Abdullahi waktu kecil apa sih Pak sebenarnya? Ya sederhana saja saya impian waktu itu, hanya ingin jadi guru waktu itu. Impian masih kecil? Iya. Jadi guru. Guru. Oke. Terus kalau udah sekarang? Ya, karena pendidikan saya arahnya ke APDN. Ya. APDN dulu harapan menjadi camat. Ya. Ya, jadi ya camat. Seorang birokrat. Iya, birokrat camat, ya. Nah, kemudian meningkat terus menjadi bupati. Waktu kecil sebenarnya udah punya impian nggak sih Pak untuk bisa membangun daerah sendiri, menjadi kepala daerah sendiri? Apalagi kalau putra daerah biasanya banyak bullying, itu anaknya kepala anak putra daerah biasanya tidak bisa membangun dan sebagainya. Pernah nggak Pak dicemooh? Iya betul, lagi kecil saya belum terpikir. Saya pikir berada di Kampung Laut itu sudah cukup bagus. Tetapi setelah saya ke Jambi, wah saya lihat berkembang saya. Lihatnya, wow, di daerah orang, desa-desa orang sudah bagus, bisa mobil lewat dan sebagainya. Nah, maka itu saya bahkan kalau cemooh itu banyak sekali. Ya, saya jadi bupati, saya dicemooh kawan-kawan. Nah, seperti cemooh dari Pak Pata ya, kawan saya sendiri, almarhum. Sekarang dia cemooh saya jadi bupati sana, wah, buat apa jadi bupati di daerah Agas, daerah nyamuk, katanya. Bahkan saya ketawa saja. Nah, tapi kami dengan Pak Pata itu seperti kawan. Jadi kadang-kadang bertemu bertengkar, kadang-kadang kami baik aja gitu. Pak, kenapa sih kalau dengan cemoohan itu oke, kita bicaranya tentang Bapak udah balik ke kota, tapi kenapa bisa mau membangun lagi sih daerah-daerah terpencil? Sebenarnya kita ingin tahu juga impian terbesar Anda menjadi kepala daerah sebagai leader membangun wilayah lahir Anda apa sih Pak? Ya itu saya pikir salah satu tadi cara saya ingin membangun daerah ini. Karena saya berpikir di daerah orang sudah bagus, sementara daerah saya masih terbelakang. Jadi saya bermotivasi saya untuk bagaimana daerah saya sama dengan daerah orang gitu. Pak, kalau misalnya bicara tentang Tanjung Jabung Timur, ketika problematika saat ini bukan hanya di Tanjung Jabung Timur tapi wilayah se-Indonesia, ketika pembangunan memang sudah semakin digalakkan, tapi ekonomi yang basicnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, komoditinya kelapa dan lain sebagainya, ini pinang, harga dikendalikan oleh pasar dunia. Sebenarnya apa dulu yang dilakukan oleh
Anda sebagai kepala daerah untuk bisa membangun ekonomi masyarakat ini tidak hanya berpatokan pada komoditi-komoditi yang ini dikendalikan oleh pasar harganya, Pak? Ya, itu makanya saya membangun selain dari dulu Tanjung Jabung Timur itu daerah padi, daerah beras. Lumbungnya Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Timur. Tapi tanah di sana sudah semakin hari semakin tidak memungkinkan untuk ditanam padi lagi. Sehingga mulai berkurang. Nah, jadi ekonomi masyarakat sana sudah sulit. Bahkan banyak masyarakat Tanjung Jabung Timur itu sudah pergi dari Tanjung Jabung Timur, mengungsi kemana-mana karena tanahnya tidak mungkin lagi. Maka itulah saya menganjurkan pembangunan perkebunan seperti kelapa, seperti sawit dan coklat dan sebagainya. Nah, alhamdulillah saya bantu dengan bibit-bibitnya dan sebagainya, maka sekarang berkembang. Maka itulah sekarang ini jalan di Tanjung Jabung Timur itu sangat sulit lagi untuk memeliharanya karena mengangkut barang itu ekonominya sudah tinggi. Nah, jadi kewalahan pemerintah mendampingi masyarakat dengan ekonomi masyarakat sudah berkembang, sawit sudah banyak, kelapa sudah banyak, sehingga kesulitan itu. Nah, masalah harga, kita memang harga ini orang luar yang mengendalikannya, sehingga sangat sulit sekali. Nah, maka itu saya harapkan ya provinsi bahkan pusat harus melakukan tindakan-tindakan segera untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, Pak, Comooh sering didapat, pernah didemo nggak sih pada masa menjadi bupati? Ada sekali saya didemo oleh masyarakat, tapi saya datang sendiri ke tempat orang yang mau demo itu. Bapak datang ke tempat saya datangi masyarakat di situ. Jadi nggak sempat mereka demo ke kantor? Nggak, datang dia demo, silakan saudara demo. Saya berada di sini. Saudara ada usaha catat mobil, saya datang. Nah, alhamdulillah saya pecahkan bersama bisa. Ingat apa masalah demonstrasi pada saat itu? Masalah kepala desa cuma. Masalah kepala desa. Itu larinya ke bupati juga? Ke bupati ya. Oke, itu yang diingat sampai saat ini pernah didemonstrasi? Iya, benar. Oke, Pak, kalau misalnya tentang suka duka, pernah nggak sih kalau misalnya masuk ke wilayah Tanjung Jabung Timur, paling ujung Kecamatan Sadu lah misalnya, ini pernah nggak bermalam atau lain sebagainya di daerah-daerah itu yang terpencil sekali, tapi saat ini sudah wilayah terisolir mungkin minim ya, Pak? Pernah nggak sih, Pak? Wah, pernah. Kita sering, kalau istilah sekarang ini untuk pergi ke desa-desa itu sudah biasa bagi saya. Ya, kalau istilah sekarang kan pergi belusukan. Saya dari dulu sudah lakukan itu karena saya dididik, bahkan saya pernah jadi camat di daerah terpencil. Di mana, Pak? Di Tanah Tumbuh. Saya pernah jadi camat di Rimbo Bujang. Saya pernah jadi camat di Tebo. Nah, kemudian camat-camat di kota sudah di sini. Oke, jabatan yang pernah diraih pada masa dulu, pada saat menjabat sebagai seorang birokrat, apa saja yang Anda ingat, Pak, selain camat? Yes, saya diawali dengan kerja kantor, kepala kantor, dulu kepala kantor camat. Kemudian saya jadi lurah pernah juga. Saya jadi camat di beberapa tempat ada. Di Muara Bungo itu ada 3 tempat, Muara Bungo Tebo itu 3 tempat, kemudian di Provinsi Jambi, di Kota Madiau Jambi saya pernah juga. Nah, jadi itu jadi camat yang berkesan bagi saya karena saya tahu sendiri keadaan di bawah. Maka itu kalau saya membangun daerah ini ya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di daerah, di kecamatan-kecamatan. Berapa tahun, Pak, menjadi seorang birokrat dari awal? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Iya. Suka dukanya, Pak? Ya suka dukanya begitulah. Kadang-kadang itu anak saya yang 3 itu dulu pernah waktu sore saya pergi ke desa, dia tinggal bertiga. Lampu mati. Pasang lilin cuma. Saya lihat sampai malam saya ketemu anak saya menghadap lilin 3 orang itu. Nah, begitu duka saya.
Wilayah yang paling terpencil yang pernah Anda masukin di mana sih, Pak? Daerah di dulu waktu camat di daerah apa namanya Tanah Tumbuh itu. Ya, lupa saya sudah. Itu yang paling Ya, saya isolir. Habis kita jalan kaki ke sana, ke Limbur, daerah Limbur. Sekarang jalan bagus di Limbur itu sudah. Nah, itu saya pernah sampai ke sana, jalan kaki dengan makan ayam rebus. Untuk tokoh-tokoh yang di Provinsi Jambi, seangkatannya sama siapa aja sih, Pak Abdullahi? Ya umumnya sekarang sudah pensiun semua. Ya almarhum Pak Pata itu ya. Ya banyaklah. Saya lupa mengingatnya, banyak sudah pensiun sekarang. Listrik sudah ada, jalan-jalan sudah terbuka, semua perkantoran sudah. Tinggal satu lagi, yaitu air minum. Dulu Tanjung Jabung itu sangat sulit air minumnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Usai menjabat sebagai kepala daerah dibatasi oleh waktu harus hanya 2 periode, Pak. Pernah nggak sih kepikiran untuk bisa menjadi wakil rakyat di kursi dewan, Pak? Ya dulu pernah mau pengen jadi dewan, tetapi saya lebih banyak menonjolkan anak saya. Nah, kemudian alhamdulillah anak saya yang nomor 2 itu menjadi DPR di Provinsi Jambi, jadi wakil ketua waktu itu. Berarti kalau untuk figur Anda sendiri tidak ingin? Tidak ingin. Kenapa, Pak? Ya saya mendorong yang muda lagi. Berarti ini bukan saatnya lagi Anda untuk maju. Betul. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara tentang Tanjung Jabung Timur atau provinsi, sebenarnya Anda sebagai salah satu sosok yang senior di kancah pemerintahan, apa sih yang seharusnya kita bangun bersama oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun provinsi dan juga daerah-daerah lainnya, Pak? Ya, tentu kembali kepada infrastruktur tadi. Mempunyai jalan provinsi itu untuk dapat segera membangun atau memperbaiki jalan-jalan yang sudah ada. Kita tahu bahwasanya Provinsi Jambi sedang mengalami sakit begitu. Karena gubernurnya kan. Sekarang ini alhamdulillah sudah diangkat wakil gubernurnya menjadi gubernur. Nah, kita harapkan dia bisa membangun. Untuk di wakil rakyat, suap menyuap, ketok palu, pernahkah, adakah budaya? Iya, saya mengatakan budaya ada juga, pernah terjadi juga ada. Lalu pada masa periode Anda apa yang dilakukan? Ya, saya sempat dengan DPR itu bersetegang. Saya contohkan saja dengan pembangunan jembatan Muara Sabah. Tapi alhamdulillah dengan cara saya sendiri menjelaskan kepada DPR itu, dan alhamdulillah juga dibantu gubernur dulu untuk menjelaskannya. Alhamdulillah itu bisa dibangun. Oke, bersitegannya dalam hal apa? Bersitegannya dalam soal pembangunan. Tidak mau, tidak setuju. Dia tidak setuju. Setuju membangun tapi dengan cara lain. Dengan cara apa waktu itu? Dengan cara waktu itu supaya Muara Sabah seberang itu lebih bisa rame katanya. Tapi perahu-perahu bisa mati dan sebagainya. Baru penyeberangan. Tapi saya jelaskan bahwa kita membangun ini memerlukan arus lintas. Jadi infrastruktur, dengan terbangunnya infrastruktur itu akan membangun daerah sendiri. Alhamdulillah sekarang dapat diterima. Oke, ketika ada isunya jembatan Muara Sabah ingin dilimpahkan, dialihkan kepada provinsi, Tanjung Jabung Timur pemerintah kabupaten ingin menyerahkan, komentar Anda? Ya, saya setuju karena jalan yang menghubungkan jembatan yang menghubungkan jalan-jalan itu ada jalan provinsi semua. Jadi bukan jalan kabupaten. Tapi waktu itu
kabupaten yang membutuhkan, kabupaten yang membangun jembatan itu dengan biaya kabupaten sendiri. Nah, tapi sekarang karena jalan itu jalan provinsi yang dilewati oleh jembatan itu sendiri, saya rasa saya setuju sekali kalau jembatan itu menjadi milik provinsi. Oke, ini pun sebenarnya tujuannya adalah kembali lagi ya untuk mesejahterakan masyarakat ya Pak? Iya pasti itu. Pak, pembangunan yang mungkin saja tidak terwujud pada masa kepemimpinan Anda dan Anda pengen deh kalau misalnya kepala daerah yang saat ini membangun Tanjung Jabung Timur apa sih Pak? Saya sederhana saja. Listrik sudah ada, jalan-jalan sudah terbuka, semua perkantoran sudah. Tinggal satu lagi, yaitu air minum. Dulu Tanjung Jabung itu sangat sulit air minumnya. Bahkan air minum sekarang ini menadah air hujan untuk diminum masyarakat. Nah, saya harapkan PDAM harusnya terbangun di Tanjung Jabung Timur. Dan saya sudah mulai dengan membangun air itu dari di Dendang itu intake-nya sudah saya bangun, sudah jalan beberapa separuh jalan, tapi tidak selesai. Nah, itu saya harapkan bupati yang baru untuk dapat menyelesaikan pembangunan PDAM itu. Oke, Pak, suka nulis nggak? Nggak lagi sekarang. Nggak lagi? Nggak lagi. Tulisan yang pernah Anda torehkan apa, Pak? Ya, buku saya ada tuh. Buku apa ya namanya, saya lupa deh. Oke, hobi Anda apa sih Pak? Hobi saya dulu olahraga. Sekarang ini sudah tua ya, hobi saya beribadah saja lagi. Olahraga apa yang dulu sering digeluti? Oh, saya olahraga voli lagi muda saya gitu, basket, bola kaki gitu. Prestasi yang diraih ketika Anda menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur dan ini kenang-kenangan besar untuk masyarakat Tanjung Jabung Timur apa Pak? Saya mendapat bintang penghargaan dari Presiden. Penghargaan bintang, lupa saya namanya. di Indonesia ini saya dapat. Satu-satunya? Satu-satunya. Dan kedua Pak Majid Muas. Pak Majid Muas. Iya. Oke, ini dalam hal pembangunan. Iya. Dan ini memang terbukti ketika. Terbukti. Jadi beliau ini sosok mertua tauladan ya terhadap anak-anaknya, terhadap kami dan cucu-cucunya ya. Karena jadi kita termotivasi ya kan. Beliau sukses, kita juga berharap ya, bercita-cita anak-anak kita dan kita semua jadi lebih sukses daripada beliau gitu ya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Sekarang udah bareng keluarga besar Pak Abdullahik, tapi saya pengen sasar ke Ibu dulu. Ibu, saya pengen tahu deh cerita kenalan dengan Bapak, katanya teman sekantor, terus jatuh cinta itu kenapa sih dengan sosok Bapak? Apa sih karakter yang bisa memikat hati Ibu? Ya, karena sekantor ya, setiap hari ketemu. Ya, cinta-cinta lokasi ya tadi. Cinta-cinta lokasi? Ya, setiap hari ketemu. Dulu kan kalau di kantor Bupati itu kan perempuannya dikit gitu. Bujangan juga ada beberapa orang gitu kan. Camat APDN, terus tugas di Marubunga, satu kantor dengan Ibu di kantor Bupati Marubunga. Kesitulah. Karakter seorang Pak Abdullahik di mata Ibu seperti apa sih? Ya, baik hati ya. Kayak hati, ya, ngomong lah. Ceritanya seperti kakak adik aja gitu dari dulunya gitu. Selalu bersama gitu. Selalu bersama, baik hati. Iya. Kenangan terindah ketika waktu jadian masih inget nggak Bu?
Banyak yang sudah bisa diomongin. Oke. Oke. 10 tahun Bapak menjadi kepala daerah di Tanjung Jabung Timur, Bu. Suka duka yang Ibu rasakan menjadi seorang istri kepala daerah apa sih? Ya, suka dukanya pasti ya banyak ya, karena begitu jadi istri bupati bukannya tempatnya yang bagus gitu ya, fasilitasnya kita masih tinggal di rumah camat gitu kan. Jadi kita tuh harus berjuang bagaimana kita sama dengan kabupaten lain. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita juga setara udah sama dengan kabupaten lain. Kalau dulu kan fasilitasnya tidak ada. Jadi kalau dulu kita ibu PKK ini kita pakai kemana-mana pakai mobil ambulan. Pakai mobil ambulan? Pakai motor ambulan. Nah, pakai motor ya kalau hari BCE kita berhenti dulu gitu, rumah orang, rumah masyarakat. Terus di situ kan pasang surut. Kalau kita pergi pasang, kalau pulang belum tentu kita bisa. Kita pasang surut. Kita semua melalui laut gitu ya, melalui kendaraan air. Berarti tidak semua kata orang itu menjadi istri bupati, istri kepala daerah itu enak ya, Bu? Lama baru kita menikmati sama dengan yang lain gitu. Jadi kita ya fasilitas ya susah. Kita berusaha sama dengan kabupaten lain. Oke, Pak, dengan keluarga besar saat ini 8 orang cucu, 3 orang putri yang ada, Pak. Mbak-mbak ini mungkin dan menantu-menantunya kira-kira karakter-karakter yang bisa menjadi orang yang bisa menjadi pengganti Anda di birokrasi maupun juga politik, kira-kira yang mana sih, Pak? Ya kalau Ada. menantu semuanya orang birokrasi. Ya, birokrasi mungkin yang dengan sendirinya untuk perilaku birokrasi. Kalau anak-anak saya ke politik, ya sementara ini baru bilang. Mbak Dila itu ya? Dila. Sekarang ini masih dalam proses dalam cooling down dulu ya. Cooling down dulu, vakum dulu. Diharapkan pada masa-masa akan datang, ya, dia kuatkan ekonominya dulu. Iya. Oke. Mbak Uli, Mbak Ulfa, pengen tanya deh, sosok seorang bapak di mata anak gimana sih Bapak? Pernah marah nggak? Wah, Jadi kalau dibilang pernah marah, itu udah sangar ya. Kalau kita salah pasti Papa marah. Oke. Hal yang paling Bapak nggak suka deh apa sih untuk anaknya? Ayo, lirik-lirik dulu. Apa? Bapak itu disiplin. Bapak disiplin. Disiplin. Jadi kita tuh kalau keluar malam, kita udah nikah aja tetap masih ditelepon. Gimana? Jangan lama-lama baliknya, cepat. Karena suka Papa ini papa yang luar biasa lah bagi kita semua. Oke. Nah, ini dari 2 menantu yang hadir hari ini, apa kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur seorang mertua dibilangin sukses untuk mendidik seorang anak? Kalau bagi abang-abang yang ada hari ini, 1 orang di Polda, 1 orang di birokrat di Kota Jambi, apa sih sosok seorang Abdullah kesuksesannya di mata Anda berdua menjadi mertua yang memiliki putra-putri dan ini menjadi putri-putri yang menjadi pilihan dan juga pasangan Anda? Siapa dulu? ya baik ya. Jadi beliau ini sosok mertua teladan ya terhadap anak-anaknya, terhadap kami dan cucu-cucunya ya. Karena jadi kita termotivasi ya kan. Beliau sukses, kita juga berharap ya, bercita-cita anak-anak kita dan kita semua jadi lebih sukses daripada beliau gitu ya. Karena semua orang tua itu pasti mendoakan anaknya untuk lebih baik daripada yang sudah-sudah gitu. Itulah doa harapan kita sebagai menantu maupun anak-anak kita semua. Ada pembeda nggak antara anak dan juga menantu? Alhamdulillah, ketika beda nggak ada lah ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan lebih sayang menantu daripada anak. Wah. Jadi putri-putrinya malah nggak disayang. Baru dapat anak cowok soalnya. Oke. Nah, kalau abang, Bang Budi gimana? Mungkin ya teladan kami dalam berumah tangga. Bapak juga sosok yang sangat berhasil untuk mendidik
putri-putri yang ada. Jadi saya pribadi pun berusaha mungkin untuk menjadi dan mudah-mudahan bisa lebih dalam berkeluarga terhadap istri dan anak-anak. Jadi alhamdulillah keluarga ini juga keluarga yang utuh, tidak pernah membedakan ponakan itu adalah anak dari kami. Jadi ipar itu bukan cuma sekedar ipar, tapi adalah kakak bagi kami. Dan juga betul yang dikatakan, malah kami mungkin lebih menjadi anak dan anak ini menjadi menantu. Jadi dibalik ya. Iya. Mbak Uli, gimana sih sosok Bapak di mata Mbak Uli sendiri? Kalau papa tuh lebih perhatian. Terus kalau nelpon tuh bisa berapa kali sehari, Mbak? Pak, hal-hal yang paling dikangenin ketika dulu belum punya cucu, belum punya menantu, terus sekarang udah rame banget, hal-hal yang dikangenin dan juga ini harusnya dijalanin terus walaupun ini udah keluarga besar dan lain sebagainya. Saat ini apa sih yang terus dijalin, dibangun untuk bisa memperkuat keluarga Abdullahi? Ya, itu selain saya menyayangi, itu tadi telepon tadi katanya ya karena kita sayang dengan dia, kita mau mengetahui dia di mana. Dari komunikasi terus berjalan. Terus. Jadi Kalau Ibu gimana, Bu? ya kadang-kadang anak-anak ya. Kami ini udah gadis kayak gitu, sudah berkeluarga kayak gitu, mesti datang terus kan. Dari kecil di anak-anak tuh, walaupun dia kamar lain-lain, setelah sholat subuh tuh kita kumpul semua di kamar. Jadi sampai kini tuh harus seperti itu. Jadi maghrib kan sholat di sini kan. Jadi kita masih kumpul seperti itu. Makanan favorit Bapak apa sih, Bu? Orang Jambi lah. Apa itu? Tadi katanya dulu suka makan seafood, tapi karena usia udah dibatasin. Apa Sekarang sih? cuma boleh Ikan. pindang aja, Mbak. Oh, pindang boleh. Pindang, mangut gitu aja setiap Jadi harinya. kami ini walaupun berapa rumah, saya sini, anak-anak saya 2 orang ini kan di komplek camat. Satu cuma Mbak Uli yang tinggal sini, tapi masak tetap dari rumah Mbak Uli kayak gitu. Gitu. Jadi Mbak Uli dapurnya ya? Dapurnya favoritnya dari Setiap dia. pagi harus masakin buat papa lah, pokoknya pas setiap hari gitu. Oke, disiplin yang sampai saat ini diajarkan seorang Pak Abdullahi apa sih, Mbak Uli? Ya itulah yang disiplin yang nggak boleh keluar rumah ini terus harus sholat gitu kan, Jadi nggak boleh keluar rumah malam-malam boleh banget. keluar rumah terlalu lama. Biarpun lain rumah tuh kayaknya ada CCTV untuk kontrol kita terus. Nah, saya juga pengen tanya ke cucunya nih, mungkin Ya. yang bisa jawab. Yang bisa jawab ini challenge juga buat cucu-cucu. Oke, ini paling gede. Iya. Sosok kakek gimana sih? Orangnya perhatian, ya kayak kata mama saya tadi suka nelfonin, nanyain kapan ke rumah, kadang minta masakin juga ke sini gitu. Dia pintar masak nasi goreng, makan makanannya, kayak nasi goreng, terus spaghetti. Oh, jadi sering masakin buat kakek ya, sama nenek ya? Bikin mie dia lain beda gitu, rasanya lebih Spesial. kita makan nasi goreng spesial gitu. Karakter kakek yang paling disenengin apa sih? Pengen gak sih jadi kakek nanti? Nggak ada tujuan kesana sih, soalnya cita-citanya Oh, cita-citanya arsitek. Jadi bisa kolaborasi ya untuk membangun ya. Oke, yang lainnya? Ayo, siapa? Bum Bum, Bim Bim, Bam Bam. Apa? Ayo yang kedua gimana? kalau kakek tuh sering nguatin soal sholat. Kalau lagi main game Jadi harus sholat dulu. Jadi tinggalin dulu aktivitas lainnya. Oke, Pak Abdullahi, untuk cucu-cucu diarahin nggak sih mengenai karirnya dan lain sebagainya? Kalau anak mungkin udah punya pilihan masing-masing. Kalau untuk cucu deh, diarahin nggak, Pak? Sekarang ini belum, karena dia masih di SMP. Dan mungkin yang ini mulai diarahkan kemana arahnya, kita harus mengikuti
kelakuan dia. Kayak mengalir ya. Iya, mengalir. Oke, Mbak Uli, Mbak Ulfa, sebagai seorang putri apa yang diinginkan dari seorang ayah nanti sampai pada puncaknya? Bapak sehat terus lah. Sehat terus. Bisa ngayomi Kalau kita politik terus. tidak bisa lagi. Kalau nama politik enggak lah, Bapak sudah cukup istirahat saja di rumah. Palingan untuk jalan-jalan keluar kota, ibadah lah yang penting. Ngurus masjid. Karena Bapak sekarang jadi ketua pengurus masjid kan di Atofik. Ini masjid beribadah lah. Oke, kalau ibu berarti juga nggak dukung ya untuk main ke politik lagi? Udah. Jadi kita alhamdulillah sudah kita lakoni kehidupan ini. Kita sudah ya puncaknya sudah merasa puas lah apa yang kita lakukan. Jadi di hari tua ini kami ingin menikmati hidup lah dengan cucu-cucu, terus beribadah. Kalau pengen rekreasi jalan, setelah kita jalan terus kita programkan jalan ya. Akhir tahun kita pergi kadang bawa cucu jalan sampai Kita jalan-jalan keliling sama-sama. Oke, terima kasih Pak Abdul dan keluarga besarnya. Kita pengen sosok-sosok figur-figur yang pernah membangun Jambi ini terus ada di masyarakat dan juga setidaknya apa yang telah ditorehkan jangan pernah terlupa oleh generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Pak. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat